Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahman. Bagaimana kabarnya Pak Edi? Saya lihat mukanya murung sekali nih. Sepertinya ada masalah ya? Iya nih Pak Rahman, selama di rumah saya sering bertengkar dengan istri saya. Jadi pusing tinggal di rumah terus. Waduh, kenapa bisa Pak Edi? Padahal ini adalah momentum bagi kita untuk menghabiskan waktu bersama keluarga kita di rumah. Kita bisa berbagi cerita selama di rumah. Kan Pak Edi ini jarang sekali tinggal di rumah. Biasanya sibuk dengan pekerjaan di kantor. Betul itu Pak Rahman. Tapi saya tidak suka jika istri saya membebankan pekerjaan rumah tangga kepada saya. Seperti memasak, merawat anak, dan biasanya disuruh cuci piring. Padahal ini kan pekerjaan seorang istri. Waduh, rumit juga nih Pak Edi. Tapi Pak Edi perlu ketahui bahwa persoalan-persoalan tersebut bukan masalah, tapi karena kita kurang paham terhadap tugas kita sebagai laki-laki dalam rumah tangga. Nah, dalam masyarakat luas, perbedaan jenis kelamin tidak dapat dipungkiri membawa peran dan fungsi yang berbeda. Pemahaman tentang gender dan seks sering berimplikasi pada perilaku masyarakat terhadap relasi gender. Tetapi yang lebih mendasar adalah munculnya bias gender dalam konstruksi sosial masyarakat yang menempatkan peran gender secara tidak merata. Nah, ketidaksetaraan ini dipengaruhi oleh stereotip yang terbangun dalam masyarakat, sehingga memunculkan ketimpangan relasi gender. Pembagian kerja berdasarkan gender masih menempatkan posisi dan peran perempuan dalam sektor domestik saja. Kalaupun perempuan memiliki kesempatan untuk berkarir di ruang publik, maka perempuan harus mampu eksis secara optimal di tempat kerja maupun sebagai ibu rumah tangga. Pada saat itu, perempuan memiliki beban ganda. Di satu sisi, mereka perlu berusaha sendiri, tapi di sisi lain dituntut lebih konsisten untuk mengasuh anak dan mengurus keluarga. Karena itu, laki-laki dianggap lebih leluasa melakukan kegiatan produktif. Di samping karena mereka laki-laki terbebas dari fungsi-fungsi reproduktif seperti menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Dan juga karena budaya masyarakat menuntut laki-laki berperan lebih besar di sektor non-keluarga. Budaya patriarki ini memiliki kontribusi yang cukup kuat dalam mengembangkan bias gender, sehingga kita sebagai laki-laki enggan atau tidak mau lagi mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Jadi Pak Rahman, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa membantu pekerjaan istri saya di rumah? Sebagai seorang laki-laki, Pak Edi harus tahu tanggung jawab seorang suami dalam rumah tangga. Tidak hanya sekedar menafkahi, tapi Pak Edi juga harus membantu istri mengurus rumah tangga. Karena seorang istri sebagai perempuan sangat lelah jika dia harus mengurus anak, memasak, mencuci piring dan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan melayani seorang suami. Tugas ini merupakan tugas yang ganda sebagai seorang istri. Maka dari itu, Pak Edi harus mengetahui tugas Pak Edi sebagai seorang suami dalam rumah tangga. Pak Edi juga perlu memperhatikan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rumah tangga, yaitu tidak membenarkan tindakan kekerasan kepada perempuan dengan alasan apapun. Yang kedua, perempuan pada dasarnya tidak masokis atau suka disakiti, mendapat kenikmatan dari disakiti. Yang ketiga, faktor utama yang menyebabkan perempuan tetap mempertahankan hubungan dengan pasangannya adalah peran tradisional perempuan yang diperoleh dari peranata sosial dalam masyarakat. Fokus pembicaraan awal adalah
kekerasan. Saya harap Pak Edi bisa memahami hal tersebut. Begitu ya Pak Rahman. Sekarang saya sudah mengerti mengenai tugas saya sebagai seorang laki-laki dan suami dalam rumah tangga. Terima kasih banyak Pak Rahman. Sama-sama Pak Edi. Jadi, perlu kita ketahui bahwa isu-isu gender dalam rumah tangga sangatlah banyak dan rumit, yang erat kaitannya dengan bidang pribadi dan sosial. Oleh karena itu, perlunya seorang istri dan suami memahami tugas masing-masing dalam rumah tangga. Seorang suami tidak hanya bekerja atau mencari nafkah, tapi juga ikut serta mengurus anak dan membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah. Adapun inti konseling berspektif gender ini adalah kesetaraan, penghargaan terhadap individu dan perspektif pada perempuan. Namun, demikian kontribusi pendekatan konseling humanistik turut berpengaruh kuat dalam konseling berspektif gender.